warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kali ini dalam podcast Pendubes yang menghadirkan wawancara kami secara eksklusif dalam seleksi penerimaan siswa baru di Sekolah Nasional Terintegrasi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kali ini kami menghadirkan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sudah hadir ada Bapak Sakarudin SIP. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak hari ini? Kabar baik. Ya, sepertinya kita mendapatkan seperti daun pas ya Pak tahun ini ya Pak, dari sisi pendidikan ya Pak, yaitu hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi. Sangat istimewa ya Pak ya. Mungkin kita bicara dulu pemilihannya Pak, pemilihan Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu lokasi ya Pak ya, sekolah dari Sekolah Nasional Terintegrasi. Kenapa sih Pak kita tuh sampai bisa terpilih gitu Pak sebagai sebuah tempat gitu dari sekolah ini? Ya, terima kasih Mbak Retno. Jadi terpilihnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur di dalam hal pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Jadi dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, untuk tahun ini ada 37 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Hanya ya Pak ya? Hanya 37. Nah, dari 37 yang akan dibangun tahun ini, itu ada 17 kabupaten kota yang akan melaksanakan pembelajaran tahun ajaran 2026-2027. Sangat istimewa berapa ya? Sangat istimewa. Dan 2 diantaranya adalah di Provinsi Jambi. Salah satunya kita. Ya. Sebenarnya tujuan dari Sekolah Nasional Terintegrasi ini apa sih Pak? Soalnya kan kalau dipikir-pikir di sini kan sudah ada sekolah negeri yang cukup banyak, kemudian sudah ada sekolah rakyat pula. Nanti akan berdampingan ya Pak ya. Nah lokasinya sangat dekat, kabarnya sangat dekat. Bagaimana sih Pak sebenarnya tujuan dari berdirinya Sekolah Nasional Terintegrasi? Ya, tujuannya yang pertama didasari dengan Inpres nomor 10 tahun 2026 terkait dengan percepatan pembangunan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Nah, Sekolah Nasional Terintegrasi ini ditujukan kepada anak yang berprestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Jadi tujuannya itu. Jadi ada perbedaan antara sekolah rakyat dengan sekolah nasional terintegrasi. Kalau sekolah rakyat itu ditujukan kepada anak-anak yang keluarganya tidak mampu. Dalam hal ini, kalau kita lihat di data sosial ekonomi nasional itu di desil 1 dan desil 2. Kalau untuk Sekolah Nasional Terintegrasi tidak melihat itu, tapi melihat terkait dengan prestasi daripada murid itu sendiri. Jadi tidak melihat dengan orang yang tidak mampu atau mampu, tapi dia melihat dengan prestasi daripada anak-anak tersebut. Kalau untuk nilai rapor itu 8, minimal 8. Rata-rata. Ya. Sangat tinggi ya Pak ya untuk klasifikasi itu untuk akademik. Kalau non akademik dia punya prestasi, baik itu di bidang olahraga, di bidang seni, itulah yang rekrut di Sekolah Nasional Terintegrasi. Baik, sepertinya dia punya kompetensi sendiri-sendiri antara sekolah rakyat dengan Sekolah Nasional Terintegrasi. Oke, iya. Lebih unggul ya Pak ya dari kompetensi baik dia akademik maupun non akademik. Kalau misalnya dari sisi pembiayaan Pak, apakah sama seperti sekolah rakyat Pak? Sama akan digratiskan atau masih ada pembayaran untuk mereka dalam sekolah nantinya Pak? Kalau untuk anak-anak digratiskan semua. Jadi perbedaan antara sekolah rakyat dengan sekolah nasional terintegrasi hanya kalau sekolah rakyat dia disediakan asrama. Iya, kalau terintegrasi tidak. Terkait hal-hal lain semuanya gratis. Bahkan dia diberikan satu anak satu laptop. Sudah itu baju ada hostel yang akan diberikan. Semuanya akan diberikan dengan sarana prasarana
untuk pembelajaran anak-anak. Luar biasa ini. Ini harusnya mendapat ini ya, mendapat ketertarikan sendiri terutama warga lokal. Apakah ini saat STMB-nya untuk warga lokal Tanjab Timur atau sementara bisa keluar? Gimana Kang? Kalau untuk peruntukannya, jadi ada 95% itu untuk lokasi sekolah itu tadi, daerah lokasi sekolah. Nah, untuk 5%-nya itu di luar Ya, Pak, ya? tadi, jadi boleh. Kalau untuk SMA kan 42 rompel, berarti dia kita siapkan untuk daerah lain itu ada dua Dua SMP, 2 SMA, jadi 4 yang kita siapkan untuk anak-anak dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oh, ada kuota tersendiri. Iya. Hanya 2 dari luar. Biasa kalau misalnya diisi oleh orang-orang Tanjab Timur, Iya. bisa bayangin anak-anak pintar-pintar di sana ya Pak ya. Memang kesempatan nih, Mbak. Iya. Kesempatan Untuk ini anak-anak pertama ini ya Pak. Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lalu bagaimana nih saat ini kan sedang berlangsung ujian ya Pak ya, Oke. ujian skolastiknya ya. Iya. Nah bagaimana sih pelaksanaan seleksinya Pak selama beberapa hari ini dari mulai pendaftaran? Apakah ditemui kesulitan-kesulitan dari perekrutan siswa-siswa Pak? Kalau terkait dengan rekrutmen terkait dengan siswa untuk pendaftaran, memang ada kendala kita. Kendala dalam artian karena memang dari sisi sosialisasi kita memang pendek. Ya Pak ya. Setelah itu kita pada saat pelaksanaan SPM ini anak-anak sudah sekolah di sekolah masing-masing. Karena kita terlambatnya artinya mengadakan SPM tadi. Jadi kalau terkait dengan hambatan seperti itu. Tapi tetap tercapai kuota untuk penerimaan tahun ini Pak? Gimana? Kalau kuotanya terkait dengan pendaftaran, kalau kita bandingkan dengan kuota tadi, memang di SMP kita yang mendaftar calon siswa SMP tadi itu ada 61. Kalau untuk SMA itu ada 48. Pelaksanaan kegiatan tes ini itu dilaksanakan di 2 tempat. Yang pertama di SMP 12 Tanjung Jabung Timur, yang kedua di SMP 17. Nah, untuk hari ini itu pelaksanaan tes untuk siswa SMP. Dan dilaksanakan kalau di SMP 12 itu hanya 1 sesi, di SMP 17 itu dilaksanakan 2 sesi. Iya. Baik, menarik sekali. Tadi saya lihat juga anak-anak udah mulai berdatangan sama orang tua. Ini berarti ada support sistem terbesar dari orang tua itu sendiri. Iya. Yang memang punya kemauan ya Pak ya, Iya. ada kesempatan dan kemauan untuk masuk dalam sekolah nasional terintegrasi ini. Saya sangat tertarik dengan fasilitas nantinya yang didapatkan oleh anak-anak itu. Itu kan menjadi daya tarik ya Pak ya. Mereka kan sudah misal sudah terdaftar 12 gitu kan. Mereka pingin juga nih sekolah nyoba seleksi misalnya gitu. Sebenarnya bagaimana sih nantinya sekolah nasional terintegrasi kalau sudah dibangun di depan sekolah rakyat itu Pak? Gimana Pak? Kalau terkait dengan fasilitasnya, yang pertama kita mungkin untuk gedung, sarana dan prasarana. Memang kita luar biasa, karena pembangunan nanti luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk menyediakan lahan lebih kurang 20 sampai 30 hektar. Dan alhamdulillah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa menyiapkan 21 hektar. Nah, 21 hektar itu kalau dilihat dari ilustrasi bangunannya, itu akan dibangun itu terkait dengan ruang untuk sekolah itu sendiri. Sudah itu dibangun juga sport center di sana. Ya Pak. Sport center itu nanti dibangun stadion sepak bola. Setelah itu nantinya di dalamnya itu dengan masalah atletik dan segala macam. Setelah itu di luar dari stadion itu akan dibangun juga kolam renang, lapangan tenis dan lapangan voli maupun lapangan basket. Jadi memang sport center. Nah, kalau informasi dari pemerintah pusat bahwa sport center ini bukan saja digunakan untuk murid-murid SMP, tapi boleh digunakan untuk masyarakat nantinya. Nah, seperti itu. Seperti GOR lah Pak. Iya.
Kalau misalnya kita sebut sport center, berarti anak-anak yang non akademik tadi yang Iya. dikuatkan, Mbak ya. Saya yakin juga dari sisi akademik akan lebih kuat lagi. Bagaimana sisi pelajarannya, Pak? Kalau sisi pembelajaran yang pertama, kita kemarin sudah seleksi dengan kepala sekolah. Dan ya memang belum dikatakan secara resmi bahwa yang menjadi kepala sekolah itu ada salah satu dari Jawa Tengah. Kalau informasinya, jadi bukan dalam arti divisi dari Timur sekolah, karena itu seleksi kemarin. Seleksi yang kedua, nanti ada seleksi PNS khususnya guru untuk SMP tadi. Setelah dia lulus untuk PNS, kalau informasinya mereka akan diputarkan dulu selama 3 bulan, baru dia bisa mengajar di sini. Nah, jadi memang betul-betul disiapkan, baik itu sarana prasarana maupun tenaga pendidik yang akan mengajar di Sekolah Nasional Edukasi. Iya, luar biasa ya, Mas. Saya bisa iri nih saya. Nah, lalu kalau saya sebagai tetangganya nih, Pak, ini SMP 12 ini tetangganya nanti dari sekolah terintegrasi karena lokasinya cukup dekat dari kota KTM ya, Kota Terpadu Mandiri. Nantinya apa yang bisa kami dapatkan sebagai tetangga terdekat dari sekolah integrasi ini? Apakah kami juga dapat saling berbagi dengan guru di sana atau bagaimana, Pak? Mungkin bisa saling terkaitan nanti, Pak ya? Yang jelas ini kan motivasi. Iya, motivasi. Sekolah yang tetangga tadi. Dengan adanya sekolah rakyat, ada sekolah nasional Integrasi. dan insya Allah kita doakan sekolah sudah dapat di sini. Tentunya kita termotivasi dengan adanya sekolah-sekolah yang memang Mantap. skala nasional dan internasional kan. Ini kita memang harus paling tidak kita melihat daripada itu tadi, jadi kita termotivasi untuk majukan sekolah yang ada. Iya, sama-sama maju. Iya, mungkin kita kolaborasi dengan mereka. Itu maksud kami, misal kami juga bisa belajar ke sana, Iya. sebaliknya. Gitu. Kemudian tadi dari sisi pendidikannya saja, Pak. Kemudian dari sisi kepemerintahan, apa sih sebenarnya dengan terpilihnya MST di Tanjung Jabung ini dampak besarnya ke pemerintahan atau kependudukan dari sisi yang lainnya gitu? Apakah berdampak luas nantinya, Pak? Kalau katakan dampak, kata berdampak terkait dengan pendidikan itu sendiri, karena dengan adanya SMC ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, paling tidak anak-anak kita di Tanjung Jabung Timur bisa terserap sekolah yang berkelas nasional. Dari sisi ekonomi kita akan berdampak dari sisi ekonomi. Karena dalam artian untuk SMC ini karena tidak diasramakan, ya paling tidak orang-orang tua, apalagi kita ada slot 5% itu untuk dari luar tadi, mereka akan datang, mungkin orang-orang tua tadi. Jadi dari sisi UMKM akan meningkat untuk khususnya di sekitar Sekolah Nasional Integrasi. Penginapan juga seperti itu. Jadi ya diharapkan masyarakat yang ada di Tabaru khususnya, untuk Kecamatan Geragai, dengan tidak adanya serama, maka ada peluang kita untuk buka tempat-tempat penginapan. Ini semuanya berdampak, ya, bergulir sisi ekonomi, sisi pendidikannya, jadi semuanya berdampak. Berarti ada pandangan masa depan dari Bupati Gila ya, bahwa dengan adanya MST ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukan hanya pendidikan aja yang tapi yang lain-lainnya juga terkait ekonomi, sosial budaya akan dicampur ya, Pak ya. Itulah yang namanya Bupati kita memang pikirannya tuh out of the box ya, Pak ya. Iya, dengan efisiensi ini sehingga Bupati kita ini, Pak Wakil Bupati kita selalu berpikir bagaimana caranya dengan efisiensi ini pembangunan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu berjalan. Tetap berjalan. Itulah yang namanya perintah Bupati, dalam hal ini perintah Bupati dan Wakil Bupati kepada seluruh kepala OPD untuk bergerak mencari yang namanya asas dari pemerintah pusat. Nah, seperti inilah alhamdulillah salah satunya di dunia pendidikan tadi kita sudah mendapatkannya.
dua sekolah rakyat dan sekolah nasional integrasi. Iya, luar biasa. Saya yakin pendidikan ini kan nampaknya di goalnya 3 tahun mendatang. Iya. Ada lulusan yang terbaiknya, mudah-mudahan ya Pak, Iya. baik bestnya ya Pak ya. Lalu setelah ini, setelah seleksi dari SPMB, kemudian dapatlah hasilnya Pak. Apa sih Pak tindak lanjutnya? Pak, apa kegiatan yang akan dilakukan si anak-anak setelah itu? Jadi setelah tes ini, itu tanggal 3 sesuai dengan jadwal. Itu tanggal 3 Agustus kita akan melaksanakan pengumuman hasil daripada tes yang sekarang kita laksanakan. Setelah itu di tanggal 10 kita sudah akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah pada anak-anak yang sudah lulus tadi. Dan selanjutnya akan langsung ada materi pembelajaran. Tidak lama lagi Pak. Tidak lama lagi. Sudah lama, tanggal 3 pengumuman, tanggal 10 udah mau ya PLS ya. Oke. Oke, baik. Sebagai pertanyaannya sekarang. Tempat, oh iya, kalau kita awam, kan sebenarnya bukan rumah saya sekali di kota Terpadu Mandiri yang ada sekolah rakyat ya. Nah, di mana sih Pak tempat sebenarnya yang 21 hektar itu Pak yang akan dibangun sport center dan juga sekolah? Di mana sih Pak? Jadi kalau untuk tempat pembangunan permanennya nanti yang memang disiapkan lahan seluas 21 hektar itu dilaksanakan di lokasi KTM, Ya. Terpadu Mandiri, tempatnya di Desa Kota Baru, Ya. Kecamatan Garagai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Itu untuk pembangunan permanennya. Untuk permanen, untuk tahun ajaran ini kan sudah dilaksanakan. Iya. Sedangkan gedung belum dibangun. Belum ada, bagaimana Pak? Jadi kita siapkan sekarang ini ada bangunan diklat di SDMI itu yang sekarang dipakai dalam sekolah rakyat. Nah, nanti kita pakai untuk sekolah transisi sekolah nasional. Oh, baik, berarti sementara karena akan memakai gedung XR yang Oke. Oke, baik. Tidak mengapa seperti itu ya Pak ya. Berarti sekarang ini salang babat dulu ya Pak. Salang babat. Sebagai Rano ya Pak ini. Berarti anak tidak diasramakan di sini. Tidak diasramakan. Di sini juga tidak diasramakan. Karena penting diketahui oleh Bapak Ibu. Iya. Cuma penting diketahui untuk terutama yang ikut tes ini bahwa pemerintah dalam hal ini kalau untuk sementara pemerintah daerah menyiapkan ada 2 bus yang akan menjemput antar anak-anak yang akan belajar tapi dengan support yang support titik kumpul yang akan kami tetapkan nantinya. Jadi nggak usah khawatiran tentang fasilitas bagaimana nih mau sudah dipikir kok ya. Jadi kekhawatiran dari orang tua tentang kendaraan yang dipakai ada Pak ya. Jadi jemput dan antar ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir Pak, apa sih harapan Bapak dari pelaksanaan MST sendiri sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Ya tentunya kalau kami dalam hal ini sebagai Kepala Dinas Pendidikan tentunya yang pertama harus mutu. Ya dengan adanya sekolah yang mampu berskala nasional dan internasional tadi pendidikan yang khususnya dengan anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal bisa bersaing kuat. Nah, terkait dengan UCMT tadi namanya Sekolah Nasional Terintegrasi, mereka dari kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMA. Mereka tetap sekolahnya di sini. Jadi orang tua jangan cemas terkait dengan UCMT ini, memang sekolah yang punya nilai yang memang sangat-sangat tinggi. Nah, mudah-mudahan di tahun depan dengan adanya ini tadi itu tidak sibuk lagi mencari siswa mereka bareng ya Pak ya. Mencari. Iya. Saya yakin kok Pak, misalnya di tahun mendatang ini akan lebih besar lagi kuota yang akan dibuat dan lebih besar lagi antusias dari siswa-siswa barunya. Itu harapan. Iya. Baik, menarik sekali pembicaraan kita bersama Kadis Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Safarudin hari ini. Iya. Luar biasa sekali hasil yang akan kita dapat, tidak hanya berdampak bagi bidang pendidikan, bahwa MST itu berdampak luas sebagai ekonomi dan sebagai sosial ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan semua yang
harapan bisa terkabul, termasuk juga harapan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sampai berjumpa kembali dalam podcast bermutu berikutnya. Kita sama-sama undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.